Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 24172019 dari program studi Ilmu Pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi azas-azas manajemen, yaitu perencanaan dan organisasi. Kita mulai dari perencanaan. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses membandingkan, menilai, dan memilih alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Perencanaan planning. Arti perencanaan. Bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan, antara lain W.H. Neumann. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Lewis Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut H. Cons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seseorang manajemen yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. B. Unsur-unsur perencanaan. 1. Rasional, atau dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan atau angan-angan, harus dapat dilaksanakan. 2. Estimasi, atau dibuat berdasarkan analisa, fakta, dan perkiraan yang mendeteksi atau estimate untuk pelaksanaan yang segera dikerjakan. 4. Preparasi, atau dibuat sebagai persiapan atau preparasi, pedoman atau patokan tindakan yang dilakukan atau bukan untuk yang telah lalu. 4. Operasional, atau dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. C. Fungsi perencanaan. 1. Interpretasi, atau dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum, general, polisi dari bentuk kerjasama atau manajemen. 2. Forecasting, atau dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. 3. Koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis, atau mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. 5. Pedoman. Jadi, pedoman patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. 6. Kepastian, atau menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian secara pasti, tidak coba-coba. 7. Preventive control, atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewangan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Nah, selanjutnya kita masuk ke D. Prinsip atau azas perencanaan. 1. Contributor, atau membantu tercapainya tujuan manajemen. 2. Primary activity, atau kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. 3. Privasivitas, atau mencangkup seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. 4. Alternatif, atau adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. 5. Efisiensi, atau nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. 6. Limiting factor, faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. 7. Fleksibilitas, atau mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Strategis, atau punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Sumber perencanaan. 1. Pucuk pimpinan. 2. Hasil pengawasan. 3. Kebutuhan masa depan. 4. Penemuan-penemuan baru. 5. Praksara dari dalam. 6. Praksara dari luar. F. Pembuat perencanaan. 1. Perorangan atau tenaga staf. 2. Unit staf
atau bagian perencanaan. 3. Panitia atau badan perencanaan. 4. Kontraktor atau konsultan. Selanjutnya, G. Tindakan atau langkah-langkah. Pokok perencanaan. 1. Menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. 2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. 3. Mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. 4. Metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana atau memilih rencana yang diajukan atau memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. 5. Menetapkan planning alternatif. Selanjutnya, H. Perencanaan yang baik. Mengetahui sifat atau ciri atau prinsip rencana yang baik sebagai berikut. Mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perinci yang teliti, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan. Nah, berikut kesimpulan dari teori perencanaan. Teori perencanaan menekankan pentingnya proses berpikir yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang mencangkup serangkaian tindakan untuk mempersiapkan dan menentukan apa yang akan dilakukan di masa depan, berdasarkan analisis fakta dan prediksi yang rasional. Hal ini melibatkan penentuan tujuan, kebijakan, prosedur, program, dan alternatif tindakan. Nah, berikut ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perorganisasian atau organizing. Definisi. Kata organisasi berasal dari organization yang berarti perkumpulan atau perserikatan. Orang-orang di dalam perkumpulan bersepakat untuk berkegiatan guna mewujudkan tujuan bersama. Anggota organisasi masing-masing mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tampak dalam susunan organisasi agar mereka memiliki kejelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Suatu organisasi juga harus diakui oleh pihak-pihak tertentu yang berwenang memberi legalitas sehingga keberadaannya tidak menjadi persoalan bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan orang-orang atau anggota dalam suatu perkumpulan. Penyusunan anggota perlu dilakukan untuk membedakan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan dalam organisasi. Dalam organisasi, pekerjaan-pekerjaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pekerjaan manajerial dan pekerjaan non-manajerial. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manajerial dilakukan oleh para pemimpin organisasi atau manajer. Selanjutnya, bentuk organisasi. 1. Lini atau garis lini organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi organisasi, yaitu mengatur kerja dan kerjasama sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpangsiuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja. Nah, berikut ini arti organisasi menurut para ahli. Menurut James De Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai.
Setelah itu kita masuk ke hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah atau relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua, organisasi sebagai proses atau dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi atau formal dan informal. Selanjutnya kita masuk ke prinsip organisasi, yaitu satu, menetapkan tujuan, the objective, dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas, atau agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. 2. Keseluruhan arah atau unity of direction. 3. Kesatuan perintah atau unity of command. 4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Ada 3 jenis, yaitu pelimpahan wewenang ke bawah atau pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang horizontal, penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat. Pelimpahan wewenang ke atas, penyerahan dari pejabat bawahan ke pejabat atasannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisasi staff atau staff organization. Adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lainnya demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan atau tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Organisasi lini atau garis dan staff, lini and staff organization. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikut ini sifat atau ciri-ciri. Pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Semua anggota pimpinan mempunyai hak wewenang dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force, bentuk lain organisasi. Menurut De Lianggi, jumlah orang yang memegang pimpinan, bentuk tunggal atau dipimpin oleh satu orang, bentuk komisi atau dipimpin oleh lebih dari satu orang, lalu lintas, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja kesatuan dalam organisasi, bentuk lurus, bentuk fungsional, bentuk lurus dan bentuk fungsional. Bagan organisasi menurut Herdy G. Hedges. Piramid, horizontal, vertikal, lingkaran, dan lukisan. Kesimpulan dari organisasi ini adalah organisasi adalah suatu wadah yang terdiri atas kelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi terdapat pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab yang diatur secara sistematis agar setiap anggota dapat berkontribusi secara efektif. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada komunikasi, koordinasi, dan komitmen anggotanya, serta kemampuan untuk mengadaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat menjadi alat yang efisien untuk mewujudkan tujuan bersama. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga ilmu dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.